Satu doang negara yang bisa lolos, mungkin Argentina aja lolos, karena tiga-tiganya emang nggak layak lolos. Tapi end produknya kan ketika lolos ketemunya langsung Argentina. Kayaknya N-nya di situ. N-nya di Messi gagal penalti, Argentina tetap partai. Kalau dia nggak nyari seri, nyari kebobolannya nggak banyak. Iya benar. Masalahnya ketika lawan Argentina selesai dia menang, dia ada sifat takabur. Takabur. Jadi kita jangan takabur. Betul. Hai semuanya, salam Ransportainment. Nah, ini kembali lagi di sini ada gua Putra Puma Maulana yang akan menemani kalian, dan tentunya kali ini kita ada di program Ransport Pildun 2022. Tapi sebelum mulai gua mau nanya dulu nih, gimana nih kabar kalian nih? Semoga pastinya sehat-sehat dan tetap semangat ya, apalagi kalau yang tim-tim jagoannya pada lolos ke babak berikut nih. Nah, ini kalau gua udah di sini udah pastinya nggak mungkin sendirian, karena di sini udah ada teman-teman kita yang akan memberikan komentar-komentarnya. Nah, di sini udah ada yang pertama, siapa lagi kalau bukan Bayu Ekasari a.k.a. Bang Bes. Dan tentu juga ada jagoan gua nih yang suka Orang Puerto Rico. ada Afif Syafi Hernandez. Hernandez nih. Orang paling lokal di antara yang lokal. Betul. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube dari Ransportainment dan juga Rans Entertainment. Jadi langsung ya, di like, comment, and subscribe. Nah, ini seperti biasa nih di program Transport Pildun 2022, tentu kita akan membahas hal-hal yang berbau seputar Piala Dunia pastinya, dan juga antara setiap pertandingan yang berjalan, dan juga apa yang terjadi di dalam maupun juga di luar lapangan. Nah, ini langsung aja kita ngobrol dengan Bang Bes dan juga Afif bagaimana pertandingan di grup D. Ketika ada di situ kan ada Australia lawan Denmark, kemudian juga di situ ada Tunisia juga. Nah, ini kan tapi kan Australia lawan Denmark secara mengejutkan tanpa diduga-duga, ngelihat skor Denmark kalah 1-0. Gimana ya? Sebenarnya tanda-tanda Australia bisa melakukan sesuatu di Piala Dunia kali ini itu ketika melawan Prancis. Ya. Mereka tampil dengan percaya diri, tetapi akhirnya kalah kualitas memang. Kualitas individu, kualitas secara kolektif kalah. Ya. Tapi jangan lupa, di pertandingan waktu itu mereka yang unggul lebih dulu. Ya. Dan unggulnya bukan secara kebetulan atau dari situasi set piece, bola nemu. Enggak, mereka serangan balik. Serangan yang dibangun dengan bagus lewat sisi kanan dan akhirnya diselesaikan dari sisi kiri. Dari situ kita bisa lihat bahwa Australia ini punya sesuatu. Dan akhirnya mereka membuktikan. Mereka melawan Tunisia, tim yang sangat kuat dalam bertahan. Ya. Bahkan di kualifikasi Piala Dunia pun mereka kebobolannya sangat sedikit. 2022 bahkan kebobolannya cuma 5 apa 4 gitu, Tunisia nih. Tunisia, Terus ya. kemarin mereka melawan Denmark, semua orang berharap Denmark bisa melakukan sesuatu. Betul, apalagi kita masih ingat Denmark di Euro. Euro, betul, Euro 2018, dia ya. masuk semifinal. Terus ada kejadian Eriksen yang sempat yang kolaps ya, yang sempat jantungnya terjadi, ya. terhenti. Terus sekarang Denmark datang lagi nih ke Piala Dunia, diharapkan membawa euforia 2020 kemarin, tetapi ternyata enggak. Sepertinya mereka terlalu lama menikmati kemarin Euro dan Piala Dunianya akhirnya kurang meyakinkan. Di sini gue ngelihatnya kenapa? Karena pemain-pemain yang top ketika Euro kemarin akhirnya dapat tawaran main di klub yang besar. Ya. Michael Damsgaard contohnya, dulunya di Sampdoria, akhirnya dia memilih pindah ke IPL. Ya, Menit Bournemouth bermainnya ya. jadi sedikit. Akhirnya apa? Kita lihat Denmark yang sekarang tumpul. Mereka nggak punya daya serang. Mereka cuma berharap Eriksen bisa ngelakuin sesuatu. Bahkan di Piala Dunia tahun ini aja, trennya apa, Bib? Negara-negara yang suka-suka protes biasanya bawa sial, ya kan? Bener. Sebelum Jerman dengan protesnya dengan tutup mulut ya, ya. Denmark udah duluan. Dia nggak mau ngasih warna di jersey-nya, dia nggak mau ngasih lihat. Karena dia katanya ingin memboikot Piala Dunia, tetapi nggak berani keluar juga. Kalau dia keluar kan Italia bisa masuk. Tetap ya Italia di bawah-bawah ya. Ya tapi kan Lagi Denmarknya emang sok-sokan menentang sih. Maksudnya kalau Jerman sama Inggris yang nentang, oke lah, FIFA takut. Dia kan negara oke kayak Denmark nentang, ya udah lu nggak main aja sono kayak lu juara aja. ya tapi kalau kita lihat Australia menjadi negara Asia pertama nih yang akhirnya bisa lolos di fase berikutnya di Piala Dunia 2022 kali ini, dan ini juga Australia ini menjadi negara ke-8 yang memastikan diri untuk lolos. Nah, ini kalau ngeliat Australia sebenarnya dari awal yakin nggak? Kalau gue sih ngeliat Australia dari awal kayak ini udah pasti nggak lolos gitu, karena ada Denmark dan Prancis kan di situ kan. Tapi kenyataannya kan bisa kasih kejutan gitu. Iya, yang tadi dibilang gol pertama Australia kan yang golin namanya good win. Jadi dia benar-benar good win lawan semalam lawan Denmark gitu kan. Nah, ini kita lihat juga nih line up dan juga statistik nih yang ketika diturunkan pertandingan antara Australia lawan Denmark. Di sini memang kelihatan jelas bagaimana di situ ya
pemain-pemain Denmark itu yang ratingnya tinggi justru di lini tengah ya, tapi tetap aja hasilnya nggak bagus dan justru Matthew Leckie akhirnya bisa menciptakan gol dan Matthew Leckie pun juga dipilih sebagai man of the match ya di laga. Ya, di sini gue bisa iya. katakan Put bahwa Australia ini adalah local pride. Oh. Ya. Nah, ya kan dia local pride dari sisi pemain-pemain yang digunakan banyak yang bermain di liga lokal. Ya. Contohnya si Matthew Leckie mainnya di Melbourne. Ya. Terus pemain-pemain lain juga banyak yang main di liga-liga Australia ini membuktikan bahwa liganya ini sekarang lagi bagus-bagusnya Liga Australia. Kita tahu beberapa kali tim Indonesia datang ke Australia buat kualifikasi di Champions League, tetapi menemui kegagalan. Dan kita tahu ada Newcastle Jets contohnya waktu itu. Betul ya. Itu menyusahkan. Dan di sini gue ngelihat pentingnya sebuah kompetisi untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Oh, ini secara nggak langsung ya, mungkin ingin menyampaikan isi suara hati Dan gitu. juga kita tahu pelatih Australia ini kan bukan orang sembarangan juga. Dia adalah pemain pernah main di tim nasional Australia dan juga orang Australia sendiri. Dia datang ke pertandingan melawan Denmark. Kita tahu Denmark diharapkan untuk menyerang. Tetapi kita lihat justru yang kelihatan yang pengen menang tadi malam kalau kita nonton Australia, itu bukan Denmark, tapi Australia. Nggak ada sense of urgency dari Denmark untuk cetak gol tadi malam gue lihat. Berharapnya cuma ya ada sedikit keajaiban nunggu apa. Tetapi Australia dia membuktikan bahwa dia tim dari Asia walaupun gue masih belum bisa nih mengakui bahwa mereka tuh dari Asia. Tetapi mereka perwakilan dari AFC, yang punya end product, Iya, betul. hasil akhir. Hype Jepang, hype Arab Saudi, Iya. hype Iran. Ketika mereka menang, wah Di orang awal sudah pertandingan euforia, ya. tetapi apa end produknya nggak ada Put, nggak lolos. Betul, Yang betul. kita ingat orang yang lolos, yang kita ingat orang yang juara. Istilahnya lu mau ugly win, lu mau apa, yang Iya. penting lu ada hasil ininya. Karena sepak bola di Piala Dunia nggak dimainkan dari satu pertandingan, tetapi tiga pertandingan dulu. betul. Habis itu baru satu-satu. Dan ini negara-negara Asia lain harus agak belajar lah dari Australia. Mental mereka, mental kemenangan mereka harus dicontoh dari Australia. Tapi end produknya kan ketika lolos ketemunya langsung Argentina. Kayaknya N-nya di Itu situ. dia. N-nya Itu dia dia, benar-benar itu N di situ. ujian sebenarnya gitu ya ketemunya Di situ. Argentina. Kita lihat bagaimana mental Australia apakah bisa tuh ya menghadapi hadangan Argentina. Ini kalau tadi udah ada Australia sama ada Tunisia Australia sama tadi apa namanya Denmark. Sekarang kita ke ini nih tim-tim lainnya di grup D nih. Di sini ada Tunisia lawan Perancis yang secara mengejutkan. Sebenarnya nggak mengejutkan sih kalau buat gue karena kan juga Perancisnya menurunkan tim lapis 2. Tunisia lawan Perancis, Tunisia menang dengan skor yang sama kayak Australia lawan Denmark 1-0. Lihatnya Tunisia. Kalau gue ngelihat memang Tunisia kan kalau kemarin dibilang Stewart kalau dengernya Tunisia pasti defense gitu kan. Dia cuma Ya. kayak kebobolan satu sama Australia gitu. betul. Tapi mental spiritnya itulah yang harus dijunjung tinggi gitu. Ya. Karena oke lah dia nggak lolos tapi dia ngalahin Prancis gitu Betul, kan. ya. Minimal nih orang-orang Tunisia bisa ceritain ke anak-anaknya kayak ya Mbappe mah dulu gua kalahin. Apalagi Gitu. bisa bilang, wah ini timnas Prancis yang juara Piala Dunia nih, Iya. kita kalahin. Tapi itu nikmatnya Piala Dunia yang mungkin ya tim negara-negara yang nggak diunggulkan ngalahin negara gede kayak Arab ngalahin Argentina walaupun nggak lolos tapi itu udah sebuah kebanggaan sih buat Tunisia kalau gue ngeliatnya gitu. Bang Bes. Kalau saya lihatnya Perancis datang ke pertandingan nih, ya. Perancis Juga ada 98. Perancis, iya. Perancis datang ke pertandingan ini ingin coba-coba. Ya. Ingin coba-coba dan yang paling kita soroti adalah Kamavinga. Eduardo Kiri Camavinga. deh. Dia jadi back kiri. Iya. Istilahnya. Dan sempat dikolongin. Karena emang bukan posisi naturalnya. Oke, Dan betul. kita tahu di turnamen ini kan ini bukan liga. Jadi Iya. bukan nggak harus main cantik, nggak harus nyari 3 poin terus. Istilahnya mencari komposisi terbaik dan kita lihat ini di line up ada 9 pemain yang diganti sama Didier Deschamps. Cuman Aurelien Tchouameni sama Konate aja yang main. Bukan makan ya Ibrahima. Ibrahima Konate. Kalau makan Konate, wah itu mah pemain mana tuh? Pemain pemain kita dong. Jadi agak mencoba formasi dan mungkin juga ngasih kesempatan buat pemain-pemain yang datang ke Qatar karena kita tahu yang datang ke Qatar ini kan 26 tim. Betul. Mungkin Prancis ada yang 2-3 yang cedera, jadi akhirnya mungkin bisa 24. Tapi tetap sebagai pelatih kita juga punya ada rasa iba juga lah. Betul, dan juga Maksudnya banyak kasih nama-nama kesempatan. baru yang dibawa sama di Deschamps gitu kan. Ada Fofana, ada Guendouzi juga, terus ada si Randal Colomoni, terus juga anaknya Lilian Thuram kan, Marcus Thuram juga dibawa kemarin kan. Tapi apa hasilnya? Hasilnya percobaannya percobaannya akhirnya gagal. kalah. Percobaannya gagal gitu kan. Tapi ya itulah cuma mudah-mudahan si Prancis nggak banyak yang cedera karena Betul. ganti skema dikit, ganti pemain dikit bener-bener kelihatan namanya Tunisia aja nggak bisa nembus dia. Ini kalau kemarin kan emang Tunisia itu man of the match kan ada Wahbi Khazri nih, pemain yang mencetak 1 gol di laga itu dan kalau kita lihat memang ya sebenarnya Tunisia juga
ya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu kan, tapi memang ya efektivitas saja ya. Sebelumnya gue pernah bilang bahwa Tunisia ini mendapatkan keuntungan ketika mereka 2018 masuk Piala Dunia. Ya. Itu menginspirasi generasi, menginspirasi orang-orang Tunisia yang ada bukan hanya di Tunisia, tetapi di seluruh dunia, khususnya di Perancis. Kita tahu Tunisia ini adalah bekas jajahan Perancis. Jadi mereka adalah negara frankofon. Mereka bisa punya dua double nationality. Jadi istilahnya lu nggak dapat kesempatan nih di timnas Perancis, lu lama di Perancis, lu lahir di Perancis, akademi di Perancis, tapi lu nggak bisa main di timnas Perancis. Tunisia ngasih kesempatan itu buat lu. Salah satunya adalah Walid Khazri, pemain juga yang lama besar di Perancis dan mainnya di Montpellier. Ya ini bisa memberikan perbedaan tadi malam. Ini sampai kita lihat table klasemen terakhir ya dari grup D setelah pertandingan semua dimainkan. Jelas di situ Perancis peringkat 1 dengan poin 6, dan ini juga Australia secara mengejutkan bisa mendapatkan 2 kali kemenangan kan dengan 6 poin, walaupun memang Perancis unggul ya agresivitas gol gitu kan, agregat gol. Tapi memang di partai selanjutnya di babak 16 besar juga Perancis akan ketemu Polandia, sedangkan Australia lagi-lagi seperti yang lo bilang Pip lawan Argentina lo kan. Tapi bisa aja lah dia kalau main ultra defense atau efektif juga bahaya juga. Jangan-jangan bisa kayak Saudi ya, pas lawan Saudi ya kan, sama-sama Asia lagi Yang kan. susah ditebak kan yang gitu-gitu tuh. Kalau Eropa emang bisa disikat sama Argen. Nah ini emang seru banget kalau kita udah ngobrol masalah pertandingan di Piala Dunia 2022, dan tadi kita udah ngebahas match day ketiga di grup D. Untuk itu jangan kemana-mana karena kami akan juga kembali tentunya setelah yang satu ini. Untuk itu tetap bersama kami di Run Sport Pildun 2022 karena masih banyak pembahasan lainnya yang tentunya juga masih sangat seru. Yes, kembali lagi di Run Sport Pildun 2022 dan masih ada gua Putra Pumamaulana, ada Bang Bes, ada Afif, dan kalau tadi kita udah bahas tentang grup D, sekarang kita ke grup C. Nah, ini di grup C juga akhirnya ada ending yang cukup dramatis, yang cukup bisa dikatakan membahagiakan semua orang di planet bumi gitu kan, apalagi karena Argentina akhirnya bisa lolos setelah menang lawan Polandia dengan skor meyakinkan 2-0. Nah, lu sebagai fans Argentina? Iya, gua seneng lah kalau Argentina lolos gitu kan, walaupun Messi gagal penalti, tapi ya itu buat nyenengin fans Ronaldo. Blok-blok Inggris tuh kan seneng digituin kan. Cuma yang jadi kita perhatikan, Messi nggak gol penalti aja, mecahin rekor juga kan, maksudnya main rekor Kempes pernah kayak begitu, Maradona pernah kayak gitu, tetap trending, itulah hebatnya Lionel Messi. Tapi gini, Messi gagal penalti, Argentina tetap partai. Iya. Tapi itu dia, gue ngelihat kayak Alvarez gitu baru menemukan, sebenarnya dia baru cair tuh di menit-menit awal babak kedua ya, itu benar-benar cair. Kalau yang babak pertama tuh alot banget, kayaknya mungkin semua pemain Argen tuh kena mental sama Szczęsny, dimana Szczęsny bener-bener kayak lagi kesurupan Wakabayashi kan, misalnya semua tendangan bisa ditahan sama dia, tapi begitu di babak kedua kaget dapat gol awal, udah ya, konsentrasi Polandia hilang. Kiper mana sih? Szczęsny? Arsenal, gue mau jawab Juve. AS Roma. Iya. Di babak kedua udah mulai cair ya, disitulah Argentina bisa memanfaatkan gol. Tapi salutnya gue sama Poland, dia tuh kayak ya udah jangan panik, kita tunggu pertandingan sampingnya aja. Jadi kayak aduh udah yang penting bertahannya dulu dah nih, kebobolan 2 nggak apa-apa gitu kan. Yang penting samping aman nih. Karena gue ngeliatnya juga Polandia tuh mainnya bener-bener sabar, nahan kayak ayo serang aku. Nah gitu kan. Kalau gue ngeliat Argentina ini adalah tim yang kita harapkan jadi juara dunia tahun ini. Kebanyakan orang orang mengunggulkan, terus banyak orang yang berharap Last Dance Messi, apalah dan segala macam. Tetapi ketika mereka datang ke Piala Dunia, acak-acakan. Mainnya ketika lawan Arab Saudi, seperti nggak ada pola. Oke ada polanya, cuman plan B-nya nggak ada. Ketika lawan Arab Saudi. Terus mereka bangkit melawan Polandia, tetapi mainnya masih jelek. Tetapi yang kita ingat kan menang apa enggak? Kan menang. Dan akhirnya menurut gue Argentina yang kita tunggu-tunggu mulai kelihatan dikit di pertandingan lawan Polandia ini. Kenapa? Karena mereka punya masalah di lini tengah yang gue lihat adalah si Rodrigo De Paul ini tidak maksimal mainnya ketika dia main lawan sama Paredes ketika di Arab Saudi. Dua-duanya naik. Tipikalnya hampir mirip Yes. Dua-duanya naik, dua-duanya nggak jadi jembatan, dua-duanya nggak ngalirin bola dari bawah ke atas. Akhirnya coba dievaluasi lawan Meksiko. Coba dengan gelandang lain. Oke, sosok. Dan akhirnya kelihatan sekarang Enzo Fernandez, pemain dari Benfica, masih muda juga. Ternyata dia yang bisa jadi ngangkat Argentina, the next gelandang bertahan Argentina yang bisa nahan di situ ketika Argentina naik, dan Rodrigo De Paul jadi lebih free untuk naik ke atas. Ketika ada serangan balik kan Paul juga ujung-ujungnya yang nahan pertama. Tetapi kita lihat Argentina tuh butuh orang satu yang nahan. Karena kita nggak bisa berharap Messi turun, Alvarez, Di Maria turun, maksudnya turun dengan cepat.
Akhirnya ada satu pemain ini yang bisa jadi kunci menurut gua Argentina jauh melangkah di Piala Dunia. Enzo Fernandez. Memang ini sebenarnya gol Alistair ini yang justru malah membalikan keadaan banget di saat kayak Szczęsny dari segala sisi susah buat ditembus. Tapi ini kan golnya gol bola kocak kan, kalau dilihat gol lucu kan. Pelan banget gol kanan. Jadi mindset Argentina ya kebobolan tuh kiper, berarti bisa kita golin. Nah, memang tuh di babak pertama di tengah benar-benar kosong, De Paul naik, cuman mengandalkan Messi, bahkan Messi yang turun. Begitu datang Fernandes memang agak beda lah, Messi bisa lebih bebas dan De Paul juga bisa jadi bebas. Tapi ini adalah kunci kemenangan Argentina di sini. Dan dia juga cocok jadi man of the match ya Nah, di pertandingan pada tadi pagi gitu kan. Kenapa kita bisa bilang dia jadi salah satu kunci selain Enzo Fernandez? Kita tahu Messi perannya bagaimana lah, dia bisa narik pemain segala macam. Tetapi Alexis McAllister dia ngasih extra protection juga dan extra attack ketika Argentina main. Kita tahu Argentina ketika mereka defend 4-4-2, ketika mereka nyerang jadi 4-3-3. Messi naik tinggi di atas Julian Alvarez. Julian Alvarez kita tahu usianya juga masih muda, mainnya di City, dia udah paham lah cara main bagaimana pergerakan tanpa bola yang apalagi juga Alvarez dapat ilmu dari Haaland gitu kan. Dan akhirnya ya Argentina bisa menang dengan Polandia. Dan yang bikin gua sedikit kecewa adalah Polandia. Ya. Kalau kita bicara Polandia, negara Eropa, timnya juga ada main di Champions League secara rutin, pemain-pemain Lewandowski. Ya, ada Zielinski juga. Belanda, Napoli, Lukas gitu Lewandowski, juara dia Piala Dunia. Catat tuh, Beb. Maksudnya ini striker nomor 9 yang lagi hot-hotnya. Lengkap-lengkapnya lah ya, paling Lengkap-lengkapnya. Lu punya striker nomor 9, istilahnya lu gimana caranya menyuplai dia, ngasih dia space, ngasih dia main. Tapi ini nggak dilakukan oleh Polandia. Tadi malam gua ngeliat Polandia lawan Argentina, itu bukan nyari seri. Orang banyak bilang kayaknya nyari seri aja biar lolos. Polandia nggak nyari seri, nyari kebobolannya nggak banyak. Iya benar. Iya, Tadi bahkan kalau kebobolan nggak banyak itu hampir tuh terjadi yang adu kartu kuning tuh kan. Tapi kan nih, ngomongin Polandia kan di fase berikut mereka bakal dapat tantangan berat lawannya Prancis. Nah, ini kalau prediksinya misalkan Polandia ketemu Prancis di babak 16 besar. Prancis ini kelebihannya adalah vertical play, gimana mereka ngerebut bola terus langsung selesaikan serangan saat itu. Tapi gimana kalau lawannya nggak mau keluar? Ya kan pertanyaan. Sejauh ini belum pernah tuh Prancis. Belum pernah. Kita lihat ya lawan Australia golin 1, percaya diri, kena counter. Terus lawan Denmark juga sama. Kita tahu golnya Mbappe dari sisi kiri betul, kanan, terus serangan balik lah istilahnya, vertical play. Main ke depan, nggak banyak ball possession, tetapi kita lihat Polandia. Polandia kalau dia nggak keluar, apanya yang mau di counter, Pip? Apanya yang mau di counter? Tapi kan kalau Memang kesabaran di Polandia di situ. Ya gue khawatirin bisa sampai adu penalti. Aduh, jangan kan, kalau adu penalti ya tau lah. Tapi nggak apa-apa sih kalau buat kita Karena penonton seru tuh. Tadi kalau Prancis udah tadi kan Prancis lawan Polandia, Prancis lawan Argentina Polandia dan sekarang kita ke tim sebelahnya nih. Di situ juga sebenarnya seru banget tuh Saudi Arabia lawan Meksiko dan secara mengejutkan sebenarnya Meksiko tuh kalau bisa lolos kalau misalkan menang di atas 2 gol gitu kan. Tapi tiba-tiba di menit-menit akhir Salem Aldosari cetak gol di menit 90 lebih dan akhirnya kasih kejutan gitu Meksiko kan. yang kita kenal, Meksiko yang selalu lolos ke babak selanjutnya. Meksiko yang punya pemain-pemain bukan legend sih, mythic. Ya kan, mythical istilah di Karena atasnya. di tahun 2018 mereka lolos ke 16 besar ya. Mereka punya pemain-pemain luar biasa, Hugo Sanchez, Rafa Marquez. Tapi sekarang siapa? Iya. Lozano masih kepake. Iya, Di depan juga nggak ada tipe-tipe Chicharito ya. Ya kan sekarang performa tim. Striker sama permasalahannya dengan negara-negara seperti Denmark, butuh orang yang di depan yang bisa main bermain banyak. Kita lihat Raul Jimenez. Ngeri banget di IPL. Tapi habis itu kan kena cedera itu, akhirnya habis itu hilang kekuatannya kayak Samson ya kan, hilang kekuatannya. Dan kita ke si Tata Martino yang dia bilang kalau setelah pertandingan ini udah nggak ngelatih Meksiko lagi karena harapan publik Meksiko begitu besar, ekspektasinya begitu besar. Salah satu negara dengan penduduk yang pecinta bola terbanyak di dunia ya Meksiko. Dan ini mereka sedang mempersiapkan untuk Piala Dunia selanjutnya 4 tahun lagi. Tetapi gue nggak ngelihat itu. Karena mereka justru masih pakai pemain-pemain senior. Akan jadi tuan rumah tuh ya kalau nggak salah Meksiko dengan Amerika ya. Dan gue ngelihatnya masih pemain-pemain senior yang istilahnya udah mulai habis masanya. Udah pakai pemain senior tetapi hasilnya nggak ada. Ini sangat disayangkan untuk tim sekelas Meksiko. Ya, lagian salah juga sih kalau misalkan Meksiko dan publik Meksiko itu berharap sama Gerardo Tata Martino. Karena di Barcelona ini nggak bisa ngapa-ngapain. Ada ini ya. Ada aja, iya. Pengalaman pribadi ya kalau. Tapi itu bener kayak nggak ada regenerasi ya. Kayak Lozano masih main. Bahkan kayak lawan Arab selalu kena. Maksudnya offset kan ya udah gitu. Lu masa nggak belajar sih, kena lagi, offset lagi, kena lagi. Bahkan cenderung lebih membahayakan set piece Meksiko. Berarti kan ya udah nih emang latihannya gitu-gitu aja.
Ya karena set piece juga lebih di bahaya tengah nih. gue lihat juga di situ masih ada Andres Guardado, ada Hector Herrera, pemain-pemain yang ya bahkan juga untuk Guardado ini menjadi Piala Dunia kelimanya dia gitu kan. Otomatis kan ya berarti memang dia mulu nih yang diharapkan gitu kan. Tapi ya ini ada man of the match-nya itu ada Luis Chavez nih, memang gol free kick-nya gue akuin Kacau. gila, kacau, Kacau. kelas dunia. Itu bener-bener top bin banget kan. Iya. Lihat ya, apa namanya free kick-nya. Kalau lo ngeliat Luis Chavez, Bang Mes. Umur berapa sih dia? Yang menarik dari Luis Chavez ini adalah dia ini biasanya kan pemain Meksiko mainnya di luar negeri, tapi dia mainnya di lokalan. Ya. Jadi istilahnya talenta lokal Meksiko udah mulai naik dan memang gua ngeliat di media sosial juga nama-namanya udah mulai diulu-ulukan bahwa dia adalah pahlawan Meksiko di Piala Dunia kali ini. Orang banyak berharap Hirving Lozano, betul. terus Edson Alvarez yang Ya, main di Ajax yang bisa atau bahkan Guillermo Ochoa yang selalu dipuji-puji. Nggak tahu kenapa pada suka muji Guillermo Ochoa. Gue nggak ngeliat ada yang spesial gitu dari Kali dia. ini iya. Kali ini lagi nggak spesial ya. Lalu lumayan lah. Kali ini dia nggak pakai wijan, Nah, yang spesial. yang menampilkan performa yang lumayan bagus ya si Luis Chavez. Tetapi Chavez, standar Meksiko tuh di sini Put. Ya, Dan ya. Luis Chavez tuh di sini. Jadi istilahnya butuh orang yang bisa ngangkat sampai di sini dan harus ada regenerasi menurut gue di Meksiko. Nah ini kita lihat klasmen terakhir dari grup C, memang di situ Argentina dengan 6 poin 2 kali kemenangan, dan ini Polandia agak beruntung walaupun kalah dari Argentina dengan skor 2-0, tapi untung Meksiko juga Kalau kebobolan bisa, kan. kalau bisa Bud, di Piala Dunia ada satu doang negara yang bisa lolos, mungkin Argentina aja lolos karena tiga-tiganya nggak layak lolos. Polandia, Meksiko mainnya asal-asalan. Nah ini Tapi nih, yang gue salut sedikit nih dari Ya. Arab sih. Arab tuh benar-benar mengajarkan kita tentang kehidupan di Piala Dunia Apa kali tuh? ini. Ya, dimana ketika lawan Argentina dia tuh istiqomah. Jadi dia benar-benar ikutin arah instruksi pelatih gitu kan. Iya, Cuma iya. masalahnya ketika lawan Argentina selesai dia menang, dia ada sifat takabur. Takabur. Jadi kita jangan takabur. Betul, Di situ kan harusnya tetap qanaah. Iya. Ya udah. Jadi ini salah satu yang harus dicontoh lah buat kita dari Arab. Ya ini jadwal babak 16 besar ya di Piala Dunia 2022 memang sudah muncul. Belanda ketemu Amerika, kemudian juga tadi kita bahas Argentina lawan Australia, Inggris ketemu tim dari Afrika Senegal, dan Perancis yang ketemu Polandia, tim yang secara hoki bisa lolos gitu kan ke babak 16 besar gitu untuk Polandia. Nah sedangkan yang lain kita masih menunggu nih karena masih ada pertandingan, masih ada Portugal, Spanyol, Jerman segala macam yang masih akan ini ya, bertarung untuk bisa menentukan lolos ke fase 16 besar. Nah ini buat pemirsa setia Sportainment kita akan bagi-bagi hadiah dengan total jutaan rupiah di akhir acara ini. Pokoknya wow banget, makanya terus pantengin program Rans Sport Pildun 2022. Dan sekali lagi gue mau ngingetin jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube dari Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Nah ini lagi-lagi luar biasa banget obrolan kita di grup D ini dan juga di grup C. Untuk itu tetap bersama kami, jangan kemana-mana karena setelah ini juga akan ada pembahasan lainnya yang pastinya masih akan sangat-sangat menarik. Untuk itu tetaplah bersama kami, tetap di Rans Sport Pildun 2022. Welcome back to Rans Sport Pildun 2022. Nah tadi kita udah ngebahas dari grup C dan juga grup D. Nah sekarang kita nih ke preview pertandingan dari grup E dan juga grup F, di mana di situ yang pertama ada Costa Rica ada Kanada lawan Maroko nih. Nah, ini kan kalau kita ngomongin Kanada lawan Maroko nih juga pertandingan yang sebenarnya orang juga mau nonton males, tapi juga nggak ditonton juga sayang juga gitu kan. Nah, lu ngeliatnya gimana? Ini Maroko, gue seneng banget sama Maroko ya. Dia tuh fisiknya tuh bener-bener kuat banget. Kayak lari kemanapun sampai dia dijabanin. Padahal dia kan Maroko kan, tapi... Maroko, tapi napasnya tetap kuat ya. Iya, masuk. Nggak, itu dia yang gue salut tuh dari Maroko, spiritnya kali ya. Sama spirit, kayak dari culture orang-orang Maroko yang ketika Hakimi abis menang kemarin lawan Belgia, dia langsung nyamperin ibunya kayak lu ini yang Doa lahirin restu lu ya, gitu, lu doa restu jangan orang tua, kurang ya. ajar sama orang tua. Itu yang dilakukan. Ibunya nggak marahin anaknya suka ngerokok. Itu udah disetujuin. Nah, tapi kalau kita lihat Maroko nih yang bisa gue katakan nih, di sini ada 2 orang hakim yang bisa kita percaya. Yang paling integritas, Hakim Ziyech sama Hakimi. Emang ada hakim yang nggak bisa dipercaya? Wah, jangan. Banyak orang datang ke Piala Dunia ini ingin mengunggulkan Belgia Iya. sebagai peringkat 1 atau bahkan Kroasia finalis tahun lalu. Iya. Tetapi apa daya ini adalah Piala Dunia yang paling banyak kejutannya kayaknya sampai saat ini, dan peringkat 1 Maroko. Kebobolan berapa? 0. Iya. Dan ketika mereka bermainnya menyerang. Iya. Mereka mengandalkan kecepatan pemain-pemainnya. Iya. Dan yang bikin gua juga terkejut dengan Maroko adalah ini tuan rumah sebenarnya siapa? Apakah Qatar? Apakah Maroko? Karena ketika setiap kali main Maroko ini penontonnya banyak. Iya. Dan ini yang menurut gua
keuntungan negara-negara Arab di Piala Dunia kali ini. Mestinya dia manfaatkan itu, bahwa pendukung yang datang ke stadion itu mendukung mereka dengan yang luar biasa. Salah satunya adalah Maroko. Dan ini bisa jadi modal besar buat mereka maju sampai ke babak selanjutnya. Terus kalau kita bahas Maroko yang dengan kualitas permainan, orang mungkin fokusnya Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, tetapi gue ngelihat sosok adalah Amrabat. Betul, Amrabat ya. Bermain di Fiorentina. Sofyan ya. Ketika si Maroko setup main 4-1-4-1. Ya. Jadi istilahnya tim itu dia yang koneksiin 4 di belakang ke 4 di depan. Dan orang banyak tidak melihat bagaimana ketika Maroko ini kena serang, Maroko ini coba bertahan dengan bagus, terus mereka ingin serangan balik. Dimulainya bukan Hakimi, bukan Ziyech, tetapi Amrabat yang memulai passing pertama, terus akhirnya diselesaikan oleh mereka-mereka yang cepat. Nah, jadi istilahnya smart play, visi bermain yang bagus dari seorang Sofyan Amrabat. Oke, sedangkan kan nih untuk Kanada sendiri sebenarnya untuk Alphonso Davies FC ini sama dengan Kanada nih. Sebenarnya kan ini kan udah bukan pertandingan yang menentukan gitu kan, karena juga Kanada udah kalah 2 kali, udah pasti nggak lolos. Tapi ya mungkin pelatih John Hart pengen, oh ya setidaknya kita bisa pulang dengan menegakkan kepala dengan meraih kemenangan gitu. Dan juga bisa menjadi apa ya, oleh-oleh lah dari Piala Dunia, karena sepanjang Kanada ikut Piala Dunia kan belum meraih kemenangan gitu kan. Tapi kalau gue ngelihat kayaknya Maroko juga nggak ngasih ampun nih, kayak ini mumpung kita lagi oke nih, mental lagi naik, pace lagi bagus, udah kita sikat aja sekalian, karena agak susah kayak bertumpu bener-bener sama satu orang Alphonso Davies. Dia juga main bukan di posisi aslinya kan. Kan dia main di back kiri kan aslinya. Kemarin sampai kanan gitu, kayak dia semua nih, tolong dong ada lubang di sini, dia nambel. Tolong dong ada lubang di sini, dia nambel. Susah sih buat satu tim yang bener-bener bertergantungan sama satu orang. Ya, dan juga kalau kita bahas tentang head to head player antara Kanada dan Maroko, ya jelas di situ kan kalau di Kanada ada Milan Borjan, kemudian juga di Maroko ada Monir El Kaju yang mendadak tiba-tiba gantiin Yassin Bonu gitu kan, yang dia yang ikut foto, dia ikut nyanyi lagu anthem negaranya, tiba-tiba yang main bukan dia gitu kan. Terus kan di belakang ya siapa lagi kalau misalkan Maroko ya pasti Achraf Hakimi, di Kanada ada Steven Victoria, terus di ini nih Alphonso Davies yang main bukan di posisi aslinya, sama tadi yang udah kita bahas ada Sofyan Amrabat, pemain yang memang ya bermain di Fiorentina menjadi pilihan utama juga. Kita lihat kualitas passingnya 87%, berarti dia bukan resiko, bukan final pass yang dia cari, tetapi passing yang mengamankan, passing yang ngantar bola ke depan. Terus serangannya baru diselesaikan oleh pemain-pemain depannya. Dan untuk gelandang serang di situ di Kanada ada Jonathan David nih, Jonathan David yang main di Lille, terus ada juga ya Hakim Ziyech yang di Chelsea sebenarnya nggak gitu kepake, bahkan jarang banget diturunin, tapi kan di Maroko tetap menggebu-gebu gitu kan si Hakim Ziyech kan, bahkan sempat ciptain gol yang lewat free kick. Lumayan keren tapi, juga itu. Iya, tapi ya akhirnya kan juga dianulir tuh ya yang gol free kick pertamanya itu kan. Nah, ini tadi kan udah Maroko udah, terus juga Kanada udah, sekarang kita ke teman-temannya nih di sebelah nih yang lagi seru banget, lagi panas nih. Ada Kroasia lawan Belgia, tim yang secara mengagetkan kita mengharapkan dua tim ini bakal menang mudah di 2 laga pertama, tapi ternyata kan mereka harus gontok-gontokan, harus ketemu sebelumnya gue udah pernah bilang bahwa ini adalah generasi emas yang bahkan Jerman nggak punya, bahkan Prancis nggak punya, bahkan Italia nggak punya. Belgia dengan pemain-pemain Lukaku, Kevin De Bruyne, waktu itu Vincent Kompany, sekarang Vertonghen, Alderweireld. Tetapi apa? Kurangnya apa? Mental, Put. Mental ya. Mereka nggak punya mental sebagai champion. Ini ibarat klub Belgia ini Tottenham Hotspur. Lagi-lagi Tottenham Mulling sebutnya. Karena belum pernah dapat glory istilahnya, kan belum dapat kejayaan. Kayak kemarin mereka kalah lawan Maroko. Sebelum lawan Maroko pun seorang Kevin De Bruyne bilang, kita ini nggak bakal juara Piala Dunia karena kita terlalu tua. Setelah pertandingan, Jan Vertonghen bilang, sama ya. Kita kalah karena pemain depannya udah tua-tua. Istilahnya, masa nggak ada orang di respect di tim ini? Masa nggak ada leader yang bisa menenangkan semuanya? Bahkan menurut gua kemungkinan mereka buat dapat glory sebenarnya itu 2018. Saat itu mereka memang top-topnya dan ada leader waktu itu, Vincent Kompany, Pak. Sekarang siapa leadernya? Nggak ada. Kita nggak tahu siapa kapten Belgia. Oke ya, KDB Hazard leader di situ, tetapi lihat Hazard kapan terakhir kali main? Mungkin main lawan Barcelona B aja belum tentu menang. Ya kan? Tapi gue ngeliatnya gini, kan dia bilang banyak yang kayak nggak percaya diri kan, kayak De Bruyne bilang kita nggak bakal menang, Vertonghen bilang nggak bakal menang. Tapi ada satu orang yang jadi leader sebenarnya, si Hazard. Hazard bilang kita masih bisa tetap lolos bahkan sampai final. Hazard bilang gitu. Artinya apa? Nggak tahu malu Hazard. Orang main kayak begitu. Temen-temennya udah nggak yakin, dia masih tetap yakin sendiri. Lu pecinta bola, lu nonton 2 pertandingan Belgia. Gue kira tadi bakal
Ya, teman-teman yang lain udah bilang kayak gitu. Istilahnya De Bruyne yang paling jago aja orang berharap sama dia aja, dianya udah susah Iya, gitu. iya. Berharap Gue kira gimana. pun Eden Hazard itu pensiun setelah habis main lawan Chelsea. Habis main di Chelsea pensiun. Iya. Di Madrid soalnya nggak kelihatan sama Iya, sekali. apalagi karena cedera panjang gitu Iya, kan. cedera panjang dan sekarang pun ya istilahnya Belgia mengandalkan seorang Eden Hazard. Mendingan adanya ada yang main Torgan ya Torgan, kan. ya. Dan di sini gue ngelihat kata-kata last dance ini kayak kutukan. Wah, bahaya dong. Ya kan? Orang karena nonton mungkin Michael Michael Jordan, Jordan, ya. dokumenternya Last Dance Messi, Last Dance Ronaldo, Ronaldo, Last ya. Dance ini situ. Semua orang pengen Last Dance Eden Hazard. Tetapi kita lihat, masa lu berharap Eden Hazard do something? Iya, iya. Padahal dia nggak pernah main di Real Madrid. Kan agak gemuk juga kelihatan kalau kita lihat di foto atau di video. Betul betul. Nah ini kalau kita lihat head to head terakhirnya dari 5 pertemuan terakhir, memang kan di sini agak berimbang lah. Apalagi juga dari 8 head to head terakhir, Kroasia menang 3 kali, kemudian juga Belgia menang 3 kali, seri 2 kali. Nah ini ngomongin pemain kita Tapi langsung emang aja. udah fit banget. Ya itu, nggak fitnya Lukaku, tetapi dia tetap adalah Tetap seorang lah, Lukaku. apalagi juga top skor Belgia. Michi Batshuayi dia ngasih dinamisme, dia ngasih mobile, dia banyak gerak, tetapi dia nggak kasih gol yang biasa Iya. dikasih oleh seorang pemain. Nah, ngomongin pemain dari Belgia dan juga Kroasia, langsung aja kita masuk ke ini nih, head to head antar lini ya. Di penjaga gawang jelas ada Thibaut Courtois sama ada Dominik Livakovic gitu kan. Ya Courtois siapa sih yang nggak tahu, apalagi juga di 2018 dapat Golden Glove gitu kan. Terus juga di belakang nih, dua pemain yang menurut gue memang ya masanya sebenarnya udah habis, sama-sama udah tua, sama-sama udah lewat lah. Ada Dejan Lovren di Kroasia, terus ada juga Jan Vertonghen di Belgia. Nah ini memang kalau di Kroasia kan kalau kita lihat udah ada penerusnya, ada Josko Gvardiol. Sedangkan kalau di Belgia ya temennya Vertonghen masih Alderweireld. Untung si Vermaelen kagak dibawa tuh. Biasanya kan bertiga tuh. Liga Jepang kan. Nah, terus kalau di tengah ya Kevin De Bruyne dan juga Luka Modric kan. Bahkan juga Ivan Perisic bilang tuh di interviewnya, menurut dia dua pemain terbaik saat ini kan Luka Modric sama Kevin De Bruyne. Nah ini kan jadi wah ini bakal seru nih kita lihat di tengah nih battle keduanya gitu kan. Berarti Ivan Perisic nggak kenal Messi, ya kan? Karena Messi kan masih one of the best, mungkin dia nggak ketemu Neymar. Karena belum pernah setim mungkin. Belum pernah setim. Nah, terus di depan nih ada Andre Kramaric yang lagi on fire, kemarin ciptain 2 gol, plus ada ya itu tadi Michi Batshuayi. Tentu buat Roberto Martinez pasti mengharapkan Lukaku supaya bisa tampil kembali seperti di sebelum-sebelumnya gitu kan. Yang menjadi tantangan dari Belgia sendiri adalah Belgia harus menang. Iya. Betul, ya. Sedangkan Kroasia harus nahan seri. Nah, Iya. kita tinggal menunggu pelatih Kroasia apakah dia ingin tetap main terbuka, menyerang atau nunggu. Ya. Kayak Polandia lagi. Nggak apa-apa, emang contohnya emang baru itu tuh sekarang. Nah, nanti nih Belgia Kroasia, bunuh-bunuhan tiba-tiba Maroko ya. Maroko lolos juga gitu. Karena kenapa? Iya. Mereka mau peringkat 1, mau peringkat 2, lawan yang udah nunggu Jerman, Spanyol, Jepang atau Costa Rica. Bener-bener. Nah, ada yang ngomongin Jerman, Jepang, Spanyol, Costa Rica. Sekarang kita ke grupnya Jerman, Jepang, Costa Rica, Spanyol. Di mana di grup E ini ada yang pertama ada Costa Rica lawan Jerman. Nah, ini tentu buat Jerman ini akan menjadi laga hidup mati der Panzer untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Apalagi juga di 2 pertandingan awal ya Jerman kurang meyakinkan gitu kan. Sekarang lawan Costa Rica. Gua ngelihatnya Jerman setelah kalah lawan Jepang, mereka memastikan untuk lolos ke babak berikutnya ketika lawan Spanyol. Ketika mereka nggak kalah lawan Spanyol, di situ gua ngeliat Jerman bakal lolos nih. Oh, berarti Bang Wes yakin nih Jerman Yakin lolos. Jerman bisa mengatasi Kroasia, nggak ada masalah. Costa Rica. Costa Rica, Kroasia juga lah kalau. Lolos, Dia tanpa masalah karena apa? Ketika lawan Jepang, disasternya cuma di second half. Di babak pertama mereka nguasain, tinggal nyari end produknya. Iya. Dan pemain yang End ditunggu-tunggu, product. pemain yang ditunggu-tunggu adalah timnas Jerman, Leroy Iya. Sané sudah semakin fit. Dan gue yakin dia bisa jadi pembeda juga. Kalau gue ngelihat Jerman nih, kemarin gue sempat bertanya-tanya siapa nih nomor 9 setelah Klose, setelah Gomez gitu Iya. kan. Tapi akhirnya muncul tuh siapa Füllkrug. Füllkrug, Ya. Füllkrug dia main babak kedua. Harusnya Iya. kalau main halfnya kan half krug ya kalau main setengah babak doang kan. Tapi itu bener impact-nya ketika Füllkrug masuk. Oh, karena dia main 90 menit full Baru gitu ya. full, Kalau setengah aja harusnya. half namanya. Itu ketika dia masuk 5 menit impact-nya kan parah banget. Iya. Jadi buka ruangnya bagus. Betul, dan dia juga terus bisa jadi post player juga ya. bagus Iya. dan bahkan ya ciptain gol yang bola-bola petir lah itu di Iya. gembok keras kayak gitu. Nah, itulah yang bisa gak nanti Keylor Navas mengantisipasi serangan banyak dari tank kan, Panzer kan nembak-nembaknya banyak. Bisa gak? Kita tahu Kroasia ketika lawan Jepang bertahan total dan satu Costa serangan. Rica. Costa Rica. Mirip. Emang mirip-mirip namanya. Costa Rica bertahan total dan 1 peluang 1 gol. Iya. Tapi ini bukan timnas Jepang. Iya, ini Ini timnas adalah timnas Jerman. Iya. Walaupun Jepang menang lawan Jerman terus
Costa Rica kalah lawan Spanyol, berarti artinya Jerman bakal menang lawan Costa Rica. Sepak bola bukan matematika, tetapi ini adalah Jerman. Ya. Ya kan, olahraga dimainkan 11 pemain, Jerman adalah pemenangnya. Memang ini bukan grup sembarangan grup pun. Betul. Karena ini adalah Pikir mau pantun. nggak grup neraka. Jadi 4 timnya masih bisa lolos Langsung semua. asal menang. Bunuh-bunuhan. Ya kan Jepang bahkan bisa menang. Iya. Bisa lolos kalau dia menang. Sama halnya dengan Costa Rica bisa lolos juga. Jangan sampai 2014 ketika Italia, Inggris, Uruguay satu grup ada Costa Rica orang keempat. Orang keempat. Yang nggak lolos siapa? Inggris sama Italia, Pak. Betul, ya, Kan? betul. Nah, bisa jadi, tetapi kan Jerman bukan Italia. Ya. Iya. Tapi lucu banget kalau plot twistnya yang lolos malah Costa Rica Jepang. Enggak. Ada Spanyol, Semuanya. Nah, ini kalau kita bahas head to head dari Costa Rica sama Jerman ya jelas kalau di penjaga gawang ya Keylor Navas, lawannya Manuel Neuer, 2 penjaga gawang yang udah dikenal di seluruh dunia lah. Apalagi juga untuk Costa Rica pasti amat sangat berharap sama Keylor, please, por favor, Keylor, ya kan? Nah, di belakang nih ada Antonio Rudiger sama ada Kaiser Fuller yang menciptakan gol ke gawang Jepang secara tidak diduga gitu kan. Akhirnya membuat Costa Rica bisa hidup lagi di Piala Dunia 2022. Kemudian juga ada ini di sisi tengah ada Yalcin Tejada dan juga ada di Jerman ada Ilkay Gundogan nih, pemain yang menurut gue pemain spesial, pemain yang ya luar biasa lah, apalagi juga di Jerman udah gak ada Toni Kroos, sekarang Gundogan memeran peranan penting kan di lini tengah gitu kan, plus di depan ada tadi lo bilang Füllkrug sama Anthony Contreras di Costa Rica. Kita udah bahas Füllkrug, Gundogan, Rudiger, Neuer, tapi menurut gue yang akan jadi sorotan malam ini di timnas Jerman adalah fullbacknya. Baru gue mau ngomong. Raum. Ya, contohnya adalah Raum. Ya, David Raum ya. Kenapa? Karena ketika lawan Jepang, titik kelemahan mereka adalah fullback. Ya. Jepang nyari cara gimana caranya bisa one-on-one lawan fullback. Dan ketika one-on-one lawan fullback berarti ada masalah, sayapnya berarti nggak turun. Dan kita lihat etos kerja timnas Jerman ketika lawan Jepang di babak kedua 0, kurang banget, transisi bertahannya tidak bagus. Dan ini yang bisa jadi kejutan. Malam ini lawan Costa Rica, mereka bakal nguasain. Gue yakin Jerman bakal nguasain jalannya pertandingan. Tetapi satu serangan balik dari Costa Rica bisa berakibat fatal. Kalau fullbacknya nggak fokus, kalau fullbacknya terlalu tinggi, terlalu percaya diri kayak ketika lawan. Sekarang ke tim yang satu lagi, tim jagoan gua kali ini yaitu ada Spanyol. Jepang lawan Spanyol. Akankah Jepang kasih kejutan juga? Kemarin gue ke mall sedikit cerita. Ngajak ya. Ke salah satu toko yang nggak perlu disebut namanya karena kita nggak di-endorse. Terus ada jersey timnas Jepang. Iya. Wow. Gue mikir beli apa enggak, akhirnya gue mutusin nggak beli karena gue yakin nggak bakal lolos. Ya, karena Walaupun jersinya bagus ya. Walaupun jersinya bagus, bagus, akhirnya nggak ya. beli. Karena gue yakin Spanyol bakal menyelesaikan pekerjaan mereka dan dibanding tim-tim Eropa lain, salah satu yang paling stabil ya menurut gue performanya adalah Spanyol. Kita expect apa sih malam ini? Mungkin gol, mungkin bertahan, menyerang, tapi gue bakal expect penguasaan bola yang lebay, yang berlebihan dari tim nasional Spanyol, dan cara mengcounternya ya cuma dengan serangan balik cepat. Tetapi kita lihat Spanyol punya kualitas, kemungkinan mereka hilang bola tuh kecil juga. Jadi menurut gua sekarang mungkin Spanyol bisa cetak 1 atau 2 gol cepat di pertandingan nanti malam. Kalau gue ngelihatnya mungkin di sini kayak peran Rodri sebagai back itu baru kelihatan nih, karena waktu lawan Costa Rica itu kayak bener-bener nggak main lah Rodri, istilahnya langsung menang gampang. Ketika lawan Jerman bener-bener dapat gempuran. Nah di sini nih gue menganggap si Jepang ini agak semi-semi nanti bertahan dikit. Di situ kayak Rodri baru main kayak 3 di belakang. Jadi bener-bener pengen nguasain bola dari Rodri buat awal-awal. Sama seperti Jerman, salah satu titik kelemahannya si Spanyol ini adalah fullback juga. Dengan dalam artian, mereka punya kualitas, tetapi umur juga nggak bisa bohong. Jordi Alba berapa umurnya? Azpilicueta, Dani Carvajal juga udah cukup senior. Tetapi itu kalau mereka diserang ya kan. Kalau nyerang masih oke dia. Ya, dan Spanyol ini kan memunculkan taktik yang udah lama agak ditinggalin orang-orang juga, false nine. Ya, dengan Ferran Torres yang jadi sentral di situ, terus kadang-kadang Dani Olmo, Asensio di situ juga ya. Asensio juga di situ, Dani Olmo di situ. Jadi istilahnya siapa aja yang di nomor 9 ya, pas lagi di situ ya lu jadi nomor 9-nya. Jadi istilahnya sangat mengalir, pergerakan tanpa bola, ini yang menurut gua jadi kualitas timnas Spanyol sekarang. Dan di 2001 pun juga sebenarnya Jepang pernah ketemu lawan Spanyol dan skornya itu 1-0 tuh waktu itu Spanyol menang kan, dan juga di Olimpiade. Yes, Olimpiade nah ini gue baru mau masuk. Betul, Di Olimpiade 2020 mereka menang ya. lawan timnas Spanyol, pelatihnya siapa? Luis Milla. Ya, yang Olimpiade berapa tuh 2020? Oh, di 2012 di London. Oh ya, 2012 di London. Nah, di Olimpiade yang kemarin nih di 2020
Spanyol ketemu Jepang juga. Spanyol menang 1-0 gol dari Asensio di Ini semifinal bisa tuh. jadi Iya. kejutan juga bahwa Spanyol udah sering ketemu dengan Jepang dan Jepang pun banyak mengirim pemainnya ke sana. Betul. Kita tahu ada Takefusa Kubo, misalnya dulu ada Inui. Takeshi Inoue ya. Artinya apa? Berarti kalau mau nyari timnas Spanyol di Asia, ini adalah Jepang. Karena short pass, long pass, mereka akurasinya luar biasa. Belum lagi etos kerja. Lu bisa nguasain bola, Put. Tapi kalau lu di-press dengan cepat, ini yang bahaya. Nanti malam kita lihat, gua ngeliat 2 pertandingan terakhir si Jepang nge-pressnya agak-agak ngeri ya. Ketika lawan Jerman khususnya bagaimana yang mereka nge-press itu sampai habis. Nah, nanti malam kita lihat dia nge-press bisa nggak kerebut bolanya. Bola Spanyol ya. Bola Spanyol. Nah, ini 5 pemain kunci dari Jepang dan juga dari Spanyol ya. Penjaga gawang ya ada Suchi Gonda. Kalau Spanyol ya Unai Simon, kiper yang juga di Olimpiade diturunkan oleh Spanyol ya. Kemudian juga di di back tengah nih, di lini belakang ada Maya Yoshida, pemain yang udah kita tahu ya umurnya udah tua, udah sekarang juga mainnya di balik ke Jepang ya, balik ke Jepang. Terus juga ada Rodri, pemain yang aslinya gelandang, tiba-tiba sama Luis Enrique dijadiin back tengah gitu. Terus ada Wataru Endo sama ada Gavi, pemain yang menurut gue Gavi luar biasa. spiritnya oke lah. Iya. Terus di depan kalau Jepang itu ada Daichi Kamada yang main di Eintracht Frankfurt, terus ada Alvaro Morata, pemain yang bermain tidak selalu menjadi starting line up, tapi ketika diturunkan selalu cetak gol. Gua sih sebenarnya menantikan Ansu Fati ya. Iya. Seperti ini gimana nih udah dibawa gitu. Kalau emang nggak mau dimainin aturan kasih slot ke yang lain aja dong ya kan. Ansu Fati nih bisa marah. Bisa marah ya. Bisa marah. Tapi tenang, gue yakin Ansu Fati malam ini bakal main Kan. ketika udah menang 3-0. Karena nanti kalau udah menang 3-0 Ansu Fati main jadi 3-2. Ansu Fati masuk, Nico Williams masuk, yang muda-muda. Jadi Spanyol ini gue ngelihat sejak performa di Euro kemarin, gue akan ulang lagi, mereka bermain lebih bagus daripada sang juara Italia. Ya. Sayangnya memang kalah penalti. Betul, kalah penalti. Itu gue Setelah sedih itu banget mereka dari di situ tuh. Nations League mainnya bagus lagi, Betul. ngalahin Italia lagi. Betul. Dalam ini artian menurut gue Bahkan masuk Luis final Enrique Spanyol, udah ya. di jalur yang tepat dan menurut gue Spanyol minimal semifinal. Harusnya. Kalau gue sih final terus juara. Harapan tuh mah. Iya kan fans Spanyol kita soalnya. Nah pemirsa itu tadi bahasan kita dari prediksi pertandingan dari grup tadi ada Spanyol, kemudian Jerman, Costa Rica, Jepang, Belgia, terus Kroasia, terus tadi juga ada apalagi tadi itu temannya tuh. Iya Argen Poland semuanya udah kita bahas tadi di Run Sport Pildun 2022 kali ini. Nah ini sekarang nih saatnya kita mau bagi-bagi hadiah untuk para penonton setia Run Sport Pildun nih. Ini hadiahnya caranya gimana? Caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis akun Instagram kamu juga ya. Dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Run Sportainment. Nah ini pertanyaannya. Disimak baik-baik sekali lagi pertanyaannya. Siapakah nama kapten dari timnas Costa Rica? Sekali lagi, siapakah nama kapten dari timnas Costa Rica yang sekarang berlaga di Piala Dunia 2022? Ayo semuanya, pemirsa. Ayo semuanya coba langsung jawab di kolom komentar kita dan jangan sampai salah jawabannya karena kalau sampai salah ya nggak dapat hadiah. Jadi kita carinya yang jawabannya benar. Jadi langsung ya. Tulis di komentar dan juga langsung jawab. Jadi mau tahu hadiah dari Run Sportainment-nya apa? Makanya tonton terus program Run Sport Pildun. Dan pokoknya jangan ketinggalan, cek terus. Jadi langsung aja subscribe, like, dan juga komen channel YouTube dari Run Sportainment dan juga Run Entertainment. Dan ini nggak kerasa banget kita udah mau di akhir acara nih dari Run Entertainment dan juga Run Sportainment di program Run Sport Pildun 2022. Untuk itu terima kasih banyak untuk Afif Syafi, kemudian juga untuk Bang Bes sudah hadir ke sini. Kita udah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul tentang Piala Dunia 2022 dan kita akan kembali lagi tentunya besok dalam program Run Sport Pildun 2022. Untuk itu saya Putra Maulana, Afif Safi pamit. mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan dan sampai jumpa dan salam Run Sportainment.